Pimpinan izin. Bukan dengan cara-cara munafik seperti ini, menolak seakan-akan ini kita melemahkan katanya. Saya sudah bosan dengan politik munafik seperti ini. Kita lanjutkan perbincangan kita di dua arah. Saya akan kembali ke Pak Dadang. Pak Dadang, kalau di awal hak angket ini ditujukan untuk membuka rekaman pembicaraan di persidangan yang dilakukan Miriam Haryani, tapi kenapa sekarang poin-poinnya melebar ke penyalahgunaan wewenang, kemudian ke pembocoran sprindik dan juga sejumlah hal lain? Kan begini, ini kan diawali dari rapat di Komisi 3 ya. Di Komisi 3 memang mempertanyakan mengenai seenaknya menyebut nama-nama orang. Oke. Dan itu tentu berhubungan dengan reputasi. Dan reputasi itu kan harus dipertahankan. Karena apalagi pejabat negara, bagaimana kepercayaan di tengah-tengah publik itu merupakan modal dasar yang sangat dibutuhkan. Nah, tentu Komisi 3 melihat akar permasalahannya di mana. Jadi ketika ada kasus seperti itu, ada akar permasalahan. Oh, ternyata banyak akar permasalahan yang mesti kemudian dibuka. Dan ketika berbicara masalah akar permasalahan tentang tata kelola anggaran, tata kelola data dokumentasi, tata kelola komunikasi dan informasi, dan kemudian banyaknya konflik di KPK, di internal KPK antar penyidik, itu Komisi 3 melihat bahwa ini tidak bisa diselesaikan di tingkat panja yang itu internal, tapi harus kemudian dinaikkan statusnya menjadi penyelidikan dalam bentuk hak angket sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 pasal 20A, kemudian Undang-Undang MD 3 pasal 79, dan kemudian juga sesuai dengan Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, yang di situ KPK bertanggung jawab kepada DPR, kepada BPK, kepada Presiden. Dan kemudian KPK itu tentu harus memenuhi prinsip-prinsip atau ajas-ajas profesionalitas, keterbukaan, dan sebagainya. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, maka akar persoalannya ada ketidakkonsistenan, kemudian patut diduga ada beberapa hal yang dilanggar dalam ketentuan Undang-Undang 30 2002 tentang KPK. Itu yang kemudian mendorong hak angket. Tentu ini dari persepsi DPR, dan itu boleh-boleh saja. DPR karena mewakili rakyat, dan kita adalah orang yang paling absah untuk menyatakan mewakili rakyat karena prosesnya adalah proses pemilu. Sedangkan yang lain hanya klaim-klaim saja. Mewakili rakyat, tapi ketika rakyat menolak kemudian siapa yang diwakilkan? Nah, ini kan yang mesti dibuktikan. Tadi kata teman saya Pak Emrus, itu kan persepsi yang belum tentu menjadi fakta. Faktanya bisa saja rakyat mendukung itu. Ketika itu demi kebaikan, yang kita butuhkan itu adalah komunikasi. Kita jelaskan kepada masyarakat, inilah duduk persoalannya. Selama ini kan kita banyak mendapatkan informasi yang setengah-setengah, sehingga rakyat menganggap, oh ini adalah pelemahan. Pelemahannya di mana? Apakah dengan hak angket tiba-tiba berhenti penyidikan? Apakah tiba-tiba dengan hak angket misalkan berhenti juga peradilan? Tidak kan? Peradilan berlangsung, KPK juga berlangsung, sebab undangnya itu, ya, undang-undangnya juga mengatur seperti itu. Jadi sangat berlebihan, kecurigaan berlebihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau misalkan kita dianggap menghalangi. Dari mana aspek menghalanginya? Dari mana aspek menghalanginya? Dan ini kecurigaan yang berlebihan menurut Sekali lagi, Pak Dadang. Pak Dadang nggak baca undang-undang. Pasal 79 ayat 3 itu hak angket itu dalam 3 hal. Hal penting, strategis, berdampak luas bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ini hal penting untuk siapa? Untuk yang nama-namanya disebut di sidang IKTP. Strategis bagi siapa? Bagi mungkin ketua DPR yang namanya juga disebut di sidang IKTP. Oh tidak, Jadi gini, berdampak luas bagi siapa? Tidak bagi masyarakat, tidak bagi bangsa dan negara, tapi berdampak luas bagi DPR. Karena banyak sekali anggota DPR yang korup, yang terlibat dalam kasus IKTP. Yang namanya disebutkan di dalam persidangan, menyebutkan nama-nama yang terlibat dalam persidangan diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam undang-undang, dalam proses peradilan. Jadi tidak ada yang salah disebutkan dalam proses perundang-undangan. Yang salah setelah nama itu disebutkan dalam proses perundang-undangan, dibawa ke hak angket. Nah ini yang salah nih. Tidak baca undang-undang, ini tidak ada dampaknya bagi masyarakat, tidak ada dampaknya bagi bangsa dan negara, dampaknya bagi DPR saja. Tepuk tangan dulu. Sebentar, Pak Didi mau menambahkan. Jadi gini, apa yang disampaikan Pak Dadang ini menarik sekali. Katanya paling absah mewakili masyarakat. Justru karena paling absah mewakili masyarakat,
masyarakat ini justru harus hati-hati sekali di dalam menafsirkan dan mencermati undang-undang yang ada. Sudah jelas hak angket ini adalah untuk kebijakan yang luas pengaruh terhadap masyarakat, kebijakan besar pemerintah yang berdampak luas pada masyarakat. Sebagai contoh misalnya kenaikan BBM yang tidak tepat misalnya ya, itu pas dengan hak angket. Atau kenaikan harga sembako yang melambung yang tidak terjangkau oleh masyarakat itu lebih tepat. Atau kebijakan presiden yang menyalahi konstitusi. Kalau dalam hal ini kan ya awal mulanya saja dugaan masalah salah seorang anggota dewan yang diperiksa oleh KPK. Saudari siapa Miriam itu ya awalnya ya. Lalu sekarang berkembang kemana-mana. Jadi sekali lagi ini nggak tepat, bukan isu strategis yang berdampak luas pada masyarakat. Saya pikir gini Pak Didi, persoalan ya. itu saya pikir dibantah dengan fakta bahwa pernah juga hak angket di masa Anda, saya pikir itu ketika Pelindo, gitu ya. Jadi menyangkut orang tertentu juga. Kenapa ketika di sana teman-teman yang pendukung penolak hak angket ini tidak bicara di sana. Artinya apa yang mau saya katakan bahwa tidak sekedar yang itu saja. Fakta menunjukkan persoalan Pelindo pernah kita angkat mengenai hak angket tersebut. Jadi bagi saya terus terang mengatakan bahwa ini suatu pintu masuk untuk memperbaiki KPK kita ke depan. Artinya apa? Kalau memang ada kelemahan-kelemahan, kekurangan, mari kita perbaiki bersama. Saya terus terang mengatakan ya, justru saya teman-teman yang mendukung hak angket ini, justru mereka ini adalah orang-orang yang berani. Kenapa saya katakan orang berani? Berani karena malu ya Pak. Karena pemilu sebentar lagi 2018 pilkada, pemilihan umum 2019. Kalau mereka nanti di situ terbukti bahwa pengusung ini mengandung kelemahan, mereka berisiko rakyat akan memvonis mereka tidak memilih, begitu ya. Jadi suatu hal yang keputusan yang sangat sangat berani. Oleh karena itu saya mengatakan, saya pikir apa saja, gelar saja. Saya ingin menanggapi Pak Emrus tidak berani ya. atau seperti apa? Oh iya, karena begini, boleh jadi mereka ini katakanlah menolak hak angket tersebut, gitu ya. Karena memang ada kepentingan-kepentingan tertentu pencitraan 2018 dan 2019. Kalau memang begini, ada tokoh atau katakanlah partai, ada partai bekerja karena citra mendrive. Tetapi ada orang bekerja untuk katakanlah menimbulkan citra, beda. Menolak hak angket untuk pencitraan jadi tadi begini, saya tanggapi dulu soal Pelindo. Kalau saya tidak salah, justru Pansus Pelindo itu lebih dulu dari proses penegakan hukum. Karena hasil proses penegakan hukum itu setelah Pansus Pelindo dijalankan. Itu hal yang beda dengan artinya tidak persoalan strategis yang Anda katakan ketika tadi. Ketika masuk persoalan hukum, Pelindo itu Pansus Pelindo tidak lagi masuk ke wilayah itu. Sudah selesai. Jadi tadi lagi soal pencitraan saya kira keliru Pelindo ya. itu bidang pemerintahan, boleh saja itu. Artinya tidak menyangkut. Tadi kan dikatakan dan prosesnya benar Pak Emrus. Banyak. Saya prosesnya kira benar, ada mekanisme voting di sana, sudah oke, boleh saja itu hak DPR. Yang sekarang bukan hak DPR Pak Rus. Ini melanggar Undang-Undang 199, harus ada mekanisme voting. Ini tidak dilakukan. Palu ajaib Pak Fahri Hamzah tanpa mekanisme itu langsung diketuk. Jadi Pak harus paham dulu mekanisme hukumnya seperti apa. Baru tadi boleh tidak bolehnya. Dadang tadi sudah salah. lagi. Baca dulu 199 harus ada minimal 140. Yang kalau mau menafsirkan, kalau yang boleh mau menafsirkan undang-undang itu Mahkamah Konstitusi. Silakan Pak Dadang menjelaskan prosedurnya. Masalah strategis nih. Prosedur saya kira nanti kita kalau salah prosedur Pak, baca salah bareng-bareng nanti Pak. Jadi begini, masalah strategis. Kita tidak melihat Pak Didi dari masalah penyebutan nama saja. Kenapa ini disebut persoalan strategis dan berdampak luas? Korupsi itu berdampak luas pada masyarakat. Sehingga penangannya harus benar. Nah, ketika penangannya tidak benar, tebang pilih atau membidik orang-orang tertentu saja, itu tentu akan berdampak juga pada tingkat kesejahteraan orang-orang masyarakat. tertentu maksudnya siapa nih? Anggota-anggota DPR yang disebutkan atau seperti apa? Bisa anggota DPR, bisa siapa saja, tapi pada orang-orang tertentu. Sehingga akhirnya arah pemberantasan korupsi itu tidak berada pada jalan yang benar. Siapa yang rugi? Masyarakat, berdampak luas pada masyarakat. Cuman pasti strategis, penting, berdampak luas itu banyak dipersepsikan lain-lain. Tentu dari sisi Pak Didi dan
Pak Ferry mungkin ini tidak strategis. Bagi kami akar persoalannya strategis. Kalau hanya melihat misalkan kasus yang disebut nama memang tidak strategis. Tapi akar persoalan ini memang bisa menjadi berbeda penafsiran. Seperti tadi masalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan udah benar karena semua proses pengambilan keputusan di DPR itu adalah musyawarah untuk mufakat. Saya akan ke Pak Ferry dulu. Kalau tidak musyawarah mufakat baru umumnya ada musyawarah mufakat. Lihat pasal yang lain, untuk Pak. Lihat pasal harus yang voting, lain. Pak. Tidak sama saja. Dasar hukum saya 199 ayat 3 baca baik-baik. Dasar hukum Pak Dadang pasti tak ada. Ditahan dulu. Oke, kita kembali Bapak saja baca tetap bersama pasal kami di pengambilan keputusan.